Pagi, salam dari Bukit Tinggi. Nah, ini pagi ini kita adalah mau memulai adventure hari pertama di Bukit Tinggi, dan yang pertama kita datangi adalah Picalsikai. Nih, makan sayur sehat, dan di sini udah ramai banget, mobilnya banyak. Masuk ke gang, tapi gangnya kecil juga, tapi banyak banget rame. Yuk kita lihat yuk kayak apa Picalsikainya. Oke. Nih, bener-bener masuk ke gang ya, tapi lucu. Dicatnya warna-warni, terus di depan ada masjid. Nah, Picalsikainya persis di samping masjidnya. Ayo kita jalan. Jadi ketika kita pertama kali kenal sama Picalsikai gitu ya, kita tuh dapat rekomendasi malah dari bule, dan bulenya bilang ini salah satu vegetarian option terbaik di Bukit Tinggi. Dan pisangnya emang agak beda karena pisangnya agak sedikit lebih encer atau lebih kental. Lebih kental ya kayaknya. Lebih kental kalau nggak salah. Tapi yang pasti sayurnya tuh unik lah. Ada yang kayak misalkan sayur nangka gitu yang biasanya nggak ada di pecel, di pical nih ada gitu. Jantung nangka. Jadi mama saya bilang bahwa dulu lebih enak bahkan daripada sekarang. Kita nggak tahu ya. Nah, ini kita coba lihat ya. Saya kasih lihat. Ini kedainya. Hari ini hari Minggu. Hari ini hari libur, rame. Hari Jumat ya. Ini klasik banget ya. Ini sudah ada sejak dulu banget sudah ada. Yuk kita cobain. Picalsikai sejak 1948. Udah lama banget, udah beberapa generasi. Sini udah lihat deh sayurnya. Ini bedanya dengan pecel-pecel di Jawa. Kalau di sini pecel ini dia pakai ketupat. Kalau pecel itu biasanya pakai lontong gitu. Ada juga yang pakai nasi. Terus yang unik lagi kalau kol ini sama ya. Ini saya nggak tahu nih daun apa ya. Nanti kita tanyain ya ini daun apa. Dan ini ada mie-nya juga bentuknya gepeng-gepeng gitu ya. Beda kalau di Jawa biasanya pakai mie-nya yang bulat-bulat mie karet gitu. Terus ini sayur nangka. Jantung pisang. Jantung pisang ya. Jantung pisang ini. Terus itu satu lagi daun ubi ya. Itu ubi yang direbus gitu. Tapi nggak tahu nih. Ini apa ya, daun apa ini? Apa tadi? Kol mentah, kol rebus. Oke. Nah, jadi di Jawa? Ya di Jawa tuh biasanya kan isinya kan setelah lontong terus ada agak maju ya. Soalnya tempatnya sempit. Ada sayur bayam yang direbus, ada togenya, terus ada lagi biasanya kayak ada kenikir gitu ya. Nah, tapi di sini beda sayurnya, tapi tetap kuahnya kuah kacang sama. Oke, ini yang sudah jadi dari Picalsikai. Oh, seru dia soalnya sejak tahun 1948 udah jualan ini sampai dengan sekarang. Coba lihat bentuknya. Konsisten ya. Ini ya. Oh. Ini kuahnya kental, kalau dilihat nih hampir susah ya. Nah, kuahnya kental. Terus selain sayuran dan ketupatnya besar loh, motonginnya nih besar gitu. Di dalam ada juga dikasih dengan singkong nih ya, keripik singkong di atasnya dan kerupuk. Itu kerupuk sanjay namanya kalau di sini. Ini apa? Kerupuk ini? Enggak, tadi. Ini kerupuk singkong itu namanya kerupuk sanjay di sini. Nah, kalau saya sendiri makannya suka lagi ditambah kerupuk ini nih, kerupuk cabe. Ini apa lagi namanya nih? Kerupuk cabe ya. Nah, rasanya gurih-gurih, renyah gitu. Nah, satu lagi yang kita pesan ini adalah lamang tapai. Tadinya saya pikir lamang tapai itu warnanya putih bakalannya, ternyata ini hitam gitu ya, karena ada ketan hitam. Dan dia apa sih namanya? Dia kayak ada kuah gitu, bentar ya. Kita coba lihat. Ini rasanya seperti apa? Ini rasanya rasa tapai. Jadi asam-asam fermentasi gitu, dan dimakannya sama ini nih. Nah, saya buka. Nah, ini adalah ketannya. Jadi kenyang banget gitu. Jadi kalaupun kita nggak makan picalnya, kita mau lebih simpel lagi, kita bisa pesan ini. Mari kita makan. Picalsikainya sudah menunggu dan kita sudah lapar banget, kita makan. Nah, kita makan dulu, yuk. Saya tuh sebenarnya bukan terlalu penggemar sayuran, tapi kalau misalkan sekarang nggak banyak makan sayuran, takutnya nggak jaga imunitas dengan baik, karena sayuran sangat baik gitu ya. Jauh lebih baik daripada daging. Jadi mulai dibiasakan makan lebih banyak sayur. Ayo makan.
Gimana? ya. Manis bumbunya. Manis. Tapi selendang tung gitu. Manis tapi rasa bumbunya nggak ragu-ragu ya, tegas. Ini bukan pecel yang rasa malu-malu ya. Pecel yang rasanya emang tajam. Pedasnya juga cheese kelihatan. gitu. Jadi buat yang nggak doyan Iya. pedas, jadi Rasa pekat memang. ini kerupuk penggugah selera. Jadi tadinya mungkin kita nggak pernah kepikiran mau go vegan. Tapi setelah nonton film, ada 2 film yang kita nonton, 3 film kita nonton ya. Tiga. Film pertama kita nonton adalah The Game Changers. Judulnya The Game Changer itu Itu keren di banget. Netflix, bagus banget. Dia menceritakan tentang bagaimana para atlet-atlet bisa mendapatkan high performance, peak performance dengan makan sayur Dengan saja. mengubah makanan dari daging menjadi sayur gitu. Karena selama ini ada mitos bahwa Kalau makan sayur tuh makan sayur tuh nggak kuat. lembek gitu loh, Yes. makanya lebih bagus protein hewani gitu kan dari daging. Dan banyak orang bilang bahwa terus dapat proteinnya dari mana gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak pernah ada orang datang ke dokter gitu, oh kak, ini ada defisiensi protein, nggak ada gitu ya. Jadi semua yang ada di hewan sebenarnya sudah cukup dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan sebenarnya. Jadi boleh dibilang hewan itu seperti middleman aja. Jadi kalau orang tuh butuh protein yang bisa langsung didapat dari sayuran, tetapi terus makan dari hewan. Padahal hewan itu juga dapat proteinnya dari sayuran gitu loh. Jadi why not kita nggak dapat proteinnya langsung dari sumbernya yang pasti lebih pure ya, yaitu dari sayuran. Dan ternyata atlet-atlet dunia yang sudah mengubah pola makannya dari daging menjadi vegan itu menunjukkan performa yang jauh lebih baik. Misalkan ada satu atlet sepeda yang sudah level olimpiade. Ini atlet wanita, dia umur tuh sudah 39 tahun. 39,5. 39 tahun. Logikanya kan ke umur kayak gitu sudah impossible lah untuk bisa join olimpiade. Ternyata dia itu bukan cuma bisa join olimpiade, dia bahkan masih memenangkan Medali emas. medali emas di olimpiade untuk bersepeda. Dan dia bilang nggak ada jalan lain kalau saya masih perform bagus gini, walaupun saya tua saya harus tetap dipakai gitu kan. Iya. We were complete underdogs as Team USA in our semifinal ride against Australia. We were down by 1.7 seconds. No one's ever come back in team pursuit from a deficit that large. And we beat them on the line by 8/100ths of a second. I was 39 and a half years old when I stood on the Olympic podium. I'm still the oldest person, male or female, to even go to the Olympic Games in my event. My diet was the most powerful aspect to me being able to perform and produce for the US team at the Olympic Games. Ini adalah jantung pisang. Ini saya nggak tahu kelihatan nggak ya, mudah-mudahan kelihatan ya, ini jantung pisang. Salah satu orang terkuat di dunia ya. Kemarin siapa tuh bisa ngangkat beban berat sekali ya Pak? Saya lupa beratnya berapa tuh. Tapi 500 kilo ya. ya tapi dia tuh benar-benar nggak pernah makan daging sama sekali gitu. Vegan gitu. Dia kan juga meneliti para firefighters pemadam kebakaran di Amerika yang banyak tinggi kolesterol. Banyak mati Iya. karena serangan jantung Iya. pada saat bertugas. Jadi mati itu bukan gara-gara api, mati gara-gara jantung. Jantung. Dia tinggi kolesterol, tinggi gula dan lain-lain. Yes, diabetes. Lalu mereka minta Coba satu coba program. satu buah program selama sebulan kalau nggak salah makan sayur aja dan go vegan. Makanya plant based aja dari tumbuh-tumbuhan. Sepertinya nggak 1 bulan Pak. 1 minggu ya? Bahkan 1 minggu dicoba dulu karena efek sayuran ini memang bukan lama baru terasa. Sebentar aja udah terasa. Jadi 1 minggu itu masing-masing orang diberikan satu plastik yang satu tas yang isinya adalah makanan-makanan semuanya vegan dan mereka tuh dites sebelum sama sesudahnya, kadar kolesterolnya, bagaimana jantungnya, Gula darahnya. tekanan darahnya, gula darah gitu ya. Dan ternyata semua menunjukkan hasil yang positif. Kolesterol itu bisa turun, Mbak. Jadi misalkan yang dari tadinya 280 tiba-tiba bisa 160, bahkan lebih. Ada yang 300 sekian gitu ya. Jadi turun dan mereka semua bahagia. Jadi begitu banyak orang yang sembuh dan memiliki kualitas hidup lebih baik. Bahkan salah satu penelitian yang iseng nanti Anda lihat ya, mereka mengukur vitalitas pria. Jadi vitalitas pria itu diukur dari kalau misalnya mereka makan daging
darahnya itu diaduk gitu ya. Sampel darahnya Dan tuh sampel darahnya tuh menunjukkan adanya ke laut gitu, jadi kayak nggak jernih butek, gitu. butek. Ada lemaknya. Dan besoknya ketika mereka makan tumbuhan gitu ya, darahnya diambil tuh jernih, jauh lebih jernih. Dan seperti saya bilang tadi, mereka juga ngetes vitalitas pria. Ketika lagi makan hewan, sama kalau misalnya malamnya mereka makan sayur. Dan ternyata vitalitasnya jauh lebih bagus ketika mereka makan tumbuhan. Jadi baik dari sisi ukuran, dari sisi banyaknya terjadi ereksi, intensitasnya terjadinya, dan juga kekerasannya gitu ya. Diukur semua. mereka punya yang itu ukur. saya nggak tahu ya, itu cowok-cowok lebih bisa bicara. Tapi yang pasti dilakukan juga eksperimen terhadap orang yang memang sudah lama menggunakan obat. Jadi dia mengkonsumsi banyak obat karena dia tuh susah berjalan. Usianya 63 tahun. Dan saya tuh ngelihatnya ngeri juga ya, obat tuh berbotol-botol gitu yang harus dikonsumsi setiap hari, sedih banget gitu. Dan ternyata setelah mengkonsumsi 2 minggu loh, bahkan nggak lama, 2 minggu langsung menunjukkan progres. Dia mulai bisa jalan pelan-pelan tanpa alat bantu, dan itu tuh mengagumkan, orang juga bahagia. Satu lagi orang yang menderita asma ya Pak ya? Itu tuh ya di film What the Health. Jadi kita nonton satu 3 lagi film. ya? Oh sorry saya Kita salah nonton 3 film, ya. The Game Changers, lalu Cowspiracy. Sekarang udah nggak ada di Netflix, sekarang dihapus. Dihapus. Satu lagi What the Health. Nah, ini film-film dokumentasi yang luar biasa. Mereka menunjukkan bahwa Efek ternyata begitu dari banyak sayur. konspirasi gitu loh. Jadi ketika misalnya American Heart Association misalnya, lalu asosiasi anti kanker, asosiasi anti kanker gitu ya. Kenapa kok di menu makanan itu masih banyak mengasih daging, menu daging, telur. Sedangkan jelas sekali bahwa nama daging, telur gitu tuh mempunyai dampak langsung terhadap pembentukan kanker, jantung, diabetes gitu. Jadi 3 pembunuh utama di bumi saat ini. Jadi diibaratkan gitu ya, kalau tidak salah saya setiap detik atau setiap berapa menit gitu ya, itu ada 2 jumbo jet yang jatuh, bom, dan membunuh semua orang di dalam jumbo jet tersebut. Itulah kejamnya makanan. Untuk makanya tadi Bu Reni bilang bahwa ada wanita yang memang sudah susah jalan, asma, obatnya banyak. Obatnya ada sekitar 20 jenis obat. Begitu banyak obat, tiap hari makan obat gitu ya. Dan untuk jalan pun susah jalan tuh sudah pakai walker, sudah pakai kayak yang handuk gitu tuh. Nah, udah pakai itu, benar-benar pelan-pelan banget. Nggak bisa sembuh separuh mati. Dan itu sudah semakin lama. Akhirnya obat ditambah obat. Obat ini, efek sampingnya ini untuk menangani pakai obat ini. Efek sampingnya untuk menangani ini. Terus semakin bertambah. Dan setelah 2 minggu, akhirnya dia berjalan dengan baik gitu ya. Dia nggak pakai walker lagi, padahal sudah sekian puluh tahun gitu ya, jalannya susah banget gitu ya, katanya tulangnya rapuh gitu, jatuh pun bakal gawat. Nah, tapi kali ini ketika dia jalan, dia benar-benar bisa jalan dengan sehat, dan bahkan semua obat-obat yang puluhan itu jumlahnya dibuang semua. Ini proven ya. Jadi saya bisa ngerasain banget betapa ini membunuh begitu banyak orang, karena orang tua saya sendiri juga minum obat kolesterol. Obat kolesterol tuh kalau sudah minum ya seumur hidup. Mesti gitu. Dan sebenarnya sayur itu kan mudah diperoleh dan murah, jauh lebih murah dari daging. Hanya memang orang tuh sudah terbiasa dengan rasa daging yang lebih enak gitu ya. Tapi saya sendiri ngerasain ketika saya mengubah makanan, betul kalau tubuh kita tuh beradaptasi gitu ya. Tubuh kita tuh pinter banget. Jadi ketika saya mengubah dari daging menjadi sayur, otomatis mikrobacillus yang ada di dalam tubuh itu juga berubah untuk yang cocok dengan sayur. Dan bahkan ketika makan daging gitu ya, yang biasanya tuh kerasa enak, lama-lama jadi aneh gitu, rasanya kayak kok beda ya, kok sayur terasa lebih segar ya. Nah itu tuh menarik buat saya yang notabene saya itu adalah pecinta daging kelas berat gitu. Ya, jadi bagiannya pecinta daging gitu ya, tidak harus langsung berubah makan sayur. Pasti ya. berat soalnya. Mungkin bukan berat, tidak ringan, berat aja. Oh iya, oke lah, tidak ringan gitu ya, dan tidak gampang. Tapi kita bisa mulai pelan-pelan ya Pak ya? Ya, mulai dari sedikit makan sayur, makan buah. Kalau sayur terasa tidak enak, kasih sesuatu, kasih saus, seperti kita bahas kemarin sebelumnya. Kasih kerupuk Kasih kerupuk cabai. Pokoknya bikin enak. Pokoknya bikin enak gitu.
supaya bisa benar untuk makan sayur. Dan nggak mesti setiap makan juga langsung sayur gitu, soalnya pasti bakal tersiksa. Kita tuh kan makan harus bahagia ya kan, jadi bertahap aja, porsinya makin lama makin berbanyak. Saya kagum ketika melihat mantan atlet MMA, dia tuh cedera lututnya dan dia pengen bisa cepat sembuh. Dia cari apa salah satu obat supaya bisa cepat sembuh. Ternyata salah satu obat yang paling bagus adalah Go Vegan. Dia makan plant based. Dan ketika dia makan, bisa cepat sembuh, jauh lebih cepat sembuhnya, peradangannya berkurang, inflammation-nya berkurang, cepat sekali. Habis itu, dia biasakan pergi ke gym. Dan di gym tuh dia main tali tuh, tak gitu, tali tuh. Wah, tali itu salah satu yang berat. Jadi kalau bisa orang bisa tahan 10 menit aja, itu udah luar biasa. Namanya udah hebat dicatat, gitu. udah jadi rekor. Nama dicatat, di rekor, di papan gitu ya. Jadi, di gym itu, siapa yang bisa sampai 10 menit dicatat? Ternyata dia biasa rekornya cuma sekitar 8 menit. 8 menit dulu. Tapi ternyata begitu dia main seperti itu dia bisa tahan sangat lama. Bisa lewat dari rekor dia sendiri, bisa lewat sampai 10 menit, lewat 15 menit, bahkan sampai lewat 20 menit rekor sepanjang masa yang pernah ada gitu ya. Dan dia cobain terus, dung. Akhirnya setelah lewat dari sejam gitu ya, dia bilang, Sejam. ini udah cukup deh. Masih seger aja. Stamina jauh lebih bagus. Ya. Luar biasa. Dan saya sendiri dulu sering ikut triathlon. Efek di badannya Kak Ronald sendiri gimana? Saya beberapa kali ikut triathlon gitu ya. Dan memang triathlon saya masih yang kelas yang sprint. Berenang itu salah satu yang paling tidak gampang. Dan kemarin walaupun saya sudah lama tidak latihan, ketika saya latihan berenang 1 kilo gitu, kok rasanya enak. Stamina tuh bagus banget. Jadi ketika lagi latihan renang 1 kilo bolak-balik dem. Itu cuma terasa pegel aja, ini ada kertak dikit, abis itu ya udah gitu. Enak badannya tuh. Nggak ada rasa capek, nggak ada rasanya kok pegel, ngos-ngosan. Dulu ngos-ngosan ya? Ya berasa. Saya masih ingat pertama kali Pak Ronald triathlon juga berenang itu ya, yang perjuangannya. Oh, perjuangan banget. Bu Rani sampai cemas nungguin saya. Ya, kenapa kok Pak keluar ya kan, udah keluar. Saya kira nyasar ke laut yang lain. Jadi waktu itu pertama dilepas tuh kategori cowok. Semua cowok, go! Semua langsung berenang di laut. Pergi ke tengah laut. 350 meter, balik 350 meter. 375 deh, baliknya 375 meter. Itu total 750 meter. Bolak-balik ya. Dan ada juga yang triathlonnya jadi entah olahraga. Karena dia kecapean berenang, dia olahraga narik tali. Ada talinya gitu ya. Itu ada talinya. Nah, saya kalau kecapean, saya istirahat di tali sebentar, habis itu jalan lagi. Tapi saya berenang tuh saking pelannya gitu ya. Itu di antara semua cowok, padahal saya tuh pas lari di pantai gagah perkasa gitu, di paling depan. Habis itu pas berenang, habis kesodok-sodok sama lain, kena sikut, kena kaki, kena tendang. Aduh, karena saya berenang lambat banget. Karena kalau cepet ngos-ngosan, nggak kuat, nggak bisa jauh. Dan semua yang cowok-cowok itu sudah putar balik, saya belum sampai setengahnya. Gawat, mereka sudah lewat 300 ini. Dan akhirnya ketika papasan sama mereka sudah putar balik, saya masih menuju ke tengah laut. Nggak lama kemudian, sekitar 5-10 menit kemudian, yang cewek dilepasin. Saya merasa, ya nggak mungkin lah bisa kepotong yang cewek gitu ya. Ternyata, saya belum sampai ke ujung. Yang cewek sudah motong saya semua. Jadi rombongan cewek udah lewat semuanya. Dan saya masih ketinggalan. Buset. Nah, segitulah. Stamina itu. Sadis banget. Waktu itu juga masih banyak makan daging ya, Mas? Ya, dan nggak campur aja lah, semua dimakan. Dan akhirnya ya lumayan banget keluar dari laut itu udah kayak kucing habis kena air, kucing kena siram, loyo, lesu. Ketika harus naik ke sepeda, entah ini ya sepeda saya tuh pedalnya tuh begitu diinjak, prak, patah gitu. Dan kalau nggak gitu gimana caranya gitu ya, harus bersepeda lagi 20 kilo. Nggak bisa toh, ya karena nggak bisa ya sudah. Akhirnya sepeda saya lewatin, habis berenang saya langsung lari. Terus terang waktu itu nggak puas, tapi ya saya tahu bahwa waktu itu emang stamina saya belum bagus-bagus amat. Dan sebegitunya gitu ya, tambah lama ya tambah bagus, tambah latihan tambah bagus.
Tambah lama latihan saya bisa tambah baik. Mana ya Pak? Kan orang tuh banyak menghindari karbo ya. Sebenarnya karbo tuh gimana sih? Boleh nggak sih makan karbo banyak-banyak, mau nasi yang banyak gitu? Apalagi kalau makan nasi Padang tuh kan kalau nasinya sedikit, ya ampun, kesehatan tuh nggak puas banget. Nah itu menariknya. Kalau nggak salah saya di film What the Health itu tuh digambarkan ada satu dokter dikatakan bahwa sebenarnya manusia tuh tubuhnya secara alami selalu craving sugar, selalu pengen makan gula. Nah jadi Itu normal ya? normal gitu. Bahkan satu orang dokter waktu itu menyembuhkan pasien kanker tahap ini tidak pakai daging sama sekali, cuma pakai gula, air putih, gula gitu ya. Puasa Nggak ada masalah. By the way ini udah mulai ramai. Cobain dulu lamang tapainya biar bisa buru-buru ya. Tidak enak sama yang lain, mereka nggak bisa duduk. Ini cobain lamangnya. Saya tuh nggak terlalu suka sama lamang, tapi lamang ini enak menurut saya. Rasa tapenya tuh beda ya? Manis, kompleks. Kompleks. Langsung keluar semua. Tajam nggak rasa fermentasi? Enak, manis. Oke, ini sudah mulai ramai, kita udahan dulu ya. Baik. Anda tahu tadi habis berapa untuk makan itu? Berapa? 2 pecel tambah 1 lamang tapai, 45.000. Murah toh? Masih bungkus kerupuk yang tadi tuh 10. Bungkus kerupuk 10, kerupuk 2.000, jadi 20.000. Total tadi 65.000. 65.000 tuh untuk makan 2 pecel, 1 lamang tapai, plus kerupuk 10. Luar biasa, murah-murah banget toh. Itu makanya kita suka liburan ke sini. Murah meriah ya. Iya. Ya udah, kita jumpa lagi nanti ya. Yuk. Dah. Lampiang dan dia. Mana nama? Biasa mak. Ini. Ini ampiang daliah, khasnya khas banget Bukit Tinggi. Jadi ini dari susu kerbau yang difermentasi. Dan ternyata setelah dicobain ini, kalau kita ngerasain yogurt tuh biasanya walaupun asam kayak ada manisnya, ini tuh asamnya tuh lebih tajam, seger. Cobain kok. Sedikit, Coba dikit ya. nanti biar tahu rasanya. No, it's okay, dimainin aja lah. Kok beda yang kau harapkan? Dulu apa? Itu ya apa? Tadi bayangannya. Nah kalau ini nih ada nasinya, dia campur sama nasi. Jadi kayak, kalau ini manis, ini ketan. Unik. Yang ini gimana? Adekku Jawa nomor Oke, jadinya ya. Ini dia pisang bakar dengan santan. Nah, ini dia yang namanya taluah barendo. Telur berenda. Nah, ini dia. Cakep ini telur. Nanti begitu dipotong kriuk, gigit kriuk. Dan minyaknya sedikit sekali loh ini. Dimasak langsung pakai kayu bakar nih. Mantep ini. Nah, ini kita mau makan. Nah, ini sekarang full tim dan kita mau makan siang. Tuhan. Ini adalah
makanannya banyak banget ya di sini, jadi saya agak bingung milihnya, tapi favorit tetap ini. Cabai hijaunya seger soalnya. Wah, cabai hijau mantep itu. Dan di antara semuanya, menu paling favorit di sini adalah ini. Kelihatan? Tadi sudah dijelasin bahwa tadi mau makan iti lado mudo, tapi habis. KFC. Jadi saya kasih cabenya ya, cabai hijaunya. Cabainya enak. Wah, mantep tuh, lihat. Cabai di sini legendaris ini. Telurnya kita tekan. Anak-anak ada yang mau nyicipin telur barendo? Taluah barendo. Telur barendo. Engkau, dulu kok. Dede ya cicip, cobain. Super crunchy egg. Aruna, Coba aja. Want to Just try? give it a try. sedikit nanti. Oke. Ya sedikit aja. Hah? Kapan kamu makan? Mana? Nggak enak? Oke lah kalau begitu. Ntar ya. Model di sini crunchy. Gimana cara bedain rasa crunchy? Cobain Oke. dulu. Saya suka yang soft. Koko Oke. suka yang soft. Besok Ini kita daun ulangi pepaya ya. yang ini ya. Ini pahit nih nggak kira-kira ini. Oh. Amit. Oke, nggak mau. Anak-anak nggak pada suka ternyata ya. Ini satu peserta nggak suka, peserta kedua. Aruna gimana taluannya? Coba dicoba. Biasa aja juga katanya. Nah, Lah, kita makan nih. kita makan aja. Nasinya Jadi tuh kalau hangat. biasa kita nggak makan ayam, tapi Nasi hangat kenapa? khusus yang seperti kita bilang bahwa kita tuh punya komitmen. Kita kalau lagi kuliner ya luar kota gitu ya, makan ya makan. Nah, ini ayamnya nih, mantep. Hari ini ayam sudah dingin. Kalau kemarin tuh kita datang benar-benar pas baru digoreng. Cakep banget ayamnya. Daun apa sih ini? Daun Daun pepaya. pepaya. Daun pepaya. Biasanya pahit ya, tapi nggak tahu ini. Makan ya. Pahit nggak daun pepayanya? Sangat pahit. Sangat pahit. Wow. Udah. It's okay. Memang. Kan kalau hanya lihat kita makan. Dan telur ini pun banyak Ini sekali. telurnya. Aduh, ini bisa kena. Bener-bener crunchy banget. Mau ayamnya juga. Jadi ini yang nggak ada di tempat lain. Kalau tempat lain bikin ayam telur kayak gini, memang tempat lain ada juga bikin telur berenda seperti ini, taluah barendo seperti ini. Tapi banyak minyaknya. Di sini nggak. Kalau dikombinasi sama cabai hijau, oh Tuhan, Gimana? mantep maksudnya. Sempurna. Makan. Enak banget. Terus enak banget. Ini telur saya kasih 9. Luar biasa. Gimana Bu Dani? Ayamnya enak. Ini enak ya, walaupun dingin. Ini bumbunya. Wah, iya. Terus, itu sayur apa ya? Bukan. Sayur lodeh kayaknya. Oke. Entah ya gimana sayurnya. Makan sayurnya apa enggak? Sayurnya nggak kurang jelas deh. Saya. Ini sama kentang, sama tempe. Mau enggak? Aku enggak. Ya kalau sharing, kalau enggak. Oke. Nggak habis. Aku skip dulu. Ya. Ayam gorengnya mantep loh. Sejarahnya ntar Siapa yang mau gua coba ayamnya? coba nyicip aja. Mau coba? Mau coba? Enak. Ini taluah barendo ini berapa telur ya satu Nggak tahu. porsi? Bang, kayak dong. Ini satu piring gini nih telurnya berapa butir? 2. Oh, jadi untuk bikin satu telur yang berenda-renda full satu piring tuh butuh. Dulu legendanya
supaya satu keluarga bisa makan semua, dibikin telur seperti ini, buat berenda banyak gitu. Jadi Biar bisa makan semua. bisa makan banyak orang. Mbak, tertarik nyobain yang mana? Ini apa? Belut. Ini belut. Kalau ini sih kita berdua, dendeng 5 toko. Itu dua-duanya. Ini aja sih. Lebih pengen yang mana? Ini pengen. Dua-duanya. Ya udah. Cobain aja lah ya. Enggak lah. Ini kalau Next Carlos makan di sini, dia bilang sampai malas ngomong karena saking enaknya. Lo tuh makan sama MG Dalenaf di sini. Cabai hijaunya mantap. Tapi saya agak heran ya sama orang-orang di Sumatera ini, kan saya orang Jawa. Ini kalau bikin cabai-cabai gini kan kesannya kan kayak pedes banget gitu cabainya. Tapi nggak pedes loh. Dia ada rasa cabai pasti ya, tapi nggak yang menyengat gitu maksudnya. Gimana caranya? Tapi ya, saya lahir di Sumatera Barat. Tapi malah kenal ini dari orang Jawa. Dari Next Carlos dulu. Cukup memalukan sebenarnya. Karena harusnya orang lokal yang tahu. Bahkan saya baru tahu yang namanya Bika. Itu dari Gordon Ramsay. Jadi tahu Bika tuh dari orang Inggris. Mereka keterlaluan toh. Memang menurut saya anak-anak kita perlu diajarkan makanan-makanan tradisional biar saya tahu dengan budaya bangsa sendiri. Belutnya mantep. Enak belutnya tuh Garing. crunchy. Terus sambelnya cabai hijaunya juga enak. Nggak terlalu pedas. Tapi bumbunya terasa gurih. Orang Padang kalau bikin cabai jarang ada yang pedas. Nah itu pertanyaan saya tadi. Gimana caranya bikin cabai itu nggak terlalu pedas? Apinya kecil. Oke. Lama masaknya? Kalau apinya gede, pedas. Jadi harus rajin masaknya. Lucu jadi merah banget tapi nggak pedas nih. Mama saya juga suka masak, bisa masak ratusan gitu ya. Mama saya juga kalau masak cabai nggak pedas. Orang Padang juga. Dan selalu mama saya selalu kasih resep api nggak boleh gede kalau masak cabai, harus kecil. Harus kecil. Itu berkali-kali mau ngomongin. Ayam gorengnya mantep. Saya sudah mulai males ngomong juga. Ini kita mau cobain dari Mbak Toko. Ini saya lihat, baik. Mantap nih. Kita mau tes Parohan Sambureni. Wah. Saya belum pernah makannya nih. Belum pernah. Dendeng Batoko. Bukan dendeng Batoko nih ya. Dendeng balado. Wow. Top. Enak banget ternyata. Top. Enak banget beneran. Bawang putihnya kerasa, renyah. Sambalnya juga. Nggak pedes. Sungguh top. Enak banget. Kayak nyesel nggak dari kemarin-kemarin sharing kayak gini. Barendonya luar biasa. Ini salah satu alasan kenapa kemarin saya sudah ke Bukit Tinggi, sekarang ke Bukit Tinggi lagi untuk ngulangin ini. Luar biasa. Kenapa? Kalau Anda mau, jika ke sini ya, di Google Map namanya Kedai Nasi Miir. Jadi dia bukan di tepi jalan banget, agak sedikit ke dalam, di belakang warung-warung gitu. Dan parkirnya rame banget. Ini orang datang terus. Kita makan duluan ya. Makan dulu ya. Makan ya. Ini lagi dihitung, makannya banyak. 125. Saya nggak tahu kelihatannya. Oke. 125 itu makannya adalah telur berenda 2, telur berenda 2. 2 potong ayam. Lalu nih ayam goreng sudah 2.
ada belut, kalau sayur gratis, cabai gratis, dendeng balado 2, tambah jeruk. Sama jeruk 1. Lumayan ya, masih murah-murah makanan sini ya. Aduh, kurang pas. Senang banget, senang banget. Ada ampiang dadiah juga, ampiang dadiah itu dari sepatu nenek jatuh.